Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat holistik, kita ketemu lagi di channel kita yaitu Holistic TV Official. Insya Allah kita masih membahas hal-hal yang terkait dengan informasi kesehatan yang beredar di masyarakat, masih dengan narasumber utama kita Pak Puji Hartanto ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya terkait dengan kebiasaan umum kita. Yaitu minum ya, minum setelah makan. Nah, ini harusnya itu seperti apa Pak Puji terkait dengan aktivitas kita setelah makan? Bolehkah langsung minum? Apakah ada jeda? Terus landasan atau bisa dikatakan alasannya yang paling pas atau bisa dikatakan manfaat lah, lebih ke manfaatnya. Sebenarnya minum setelah makan atau mungkin ada jeda itu masing-masing gimana ini Pak Puji kalau dari holistik? Jadi ketika kita mencerna di dalam lambung kita itu kan ada asam lambung. Asam lambung bentuknya apa? Cairan asam. Nah, ketika kita minum, ya ada tiga sebenarnya. Satu, habis minum, jangan minum selesai minum langsung makan. Itu juga tidak boleh. Terus habis lagi makan disembarangi minum bareng sama minum itu juga kalau bisa jangan, kecuali terpaksa gitu. Yang ketiga, habis makan langsung minum. Nah, cairan kalau ketemu dengan cairan konsistensinya jadi apa? Lebih encer berarti bisa dikatakan ya. Berarti ketika asam lambung itu air masuk, maka konsistensinya jadi lebih encer. Harusnya asamnya pH-nya misalnya dia pH-nya cenderungnya ke asam banget. Nah, karena air itu cenderungnya ke pH rendah ya. 7, itu kan berarti rendah. Nah, ini akan mengganggu nilai keasaman. Selain dia konsentrasinya harusnya cukup seperti itu menjadi encer. Maka kalau kita habis minum ada jeda, maka air putih itu akan kemudian ketika sudah diturunkan, dia turun, kemudian diserap oleh tubuh, digunakan untuk kepentingan, kemudian dia kan katalis ya, jadi masuk, digunakan untuk mendinginkan, terjadi pertukaran, kemudian dibuang. Ya, bergerak kayak gitu, tidak melekat itu. Katakanlah dia lewat, kemudian diambil kebutuhannya, kemudian dibuang. Berbeda nanti dengan jus. Jus itu kan ada unsur yang ada di dalam buah itu, ada unsur air yang ditambahkan atau air di dalamnya. Maka ada zat-zat yang lebih berat, yang sifatnya lebih lembab, yang akan melekat, itu akan lebih berat lagi. Ini jus, kalau minumnya jus ya. Itu. Makanya ketika habis minum, atau kita minum jus itu tunggu waktu sekitar kalau air ya 15 menit udah bisa lah, 15 menit 10 menit, yang penting dia sudah turun ke bawah, di lambung juga berkurang. Biasanya tidak langsung nyampur kayak gitu, enggak, air masuk ke lambung kemudian dengan asam lambung itu nyampur langsung cuer, itu enggak. Biasanya dia kalis gitu ya. Nah, kalau dia cepat dia turun ke bawah langsung keserap itu. Maka habis minum kasih jeda 5 menit, 10 menit itu. Biasanya habis minum kan kenyang. Rasanya kayak penuh. Sampai itu hilang, rasa penuh itu hilang. Nah, kalau minum jus itu rasa penuhnya lebih lama. Nah, itu harus diurai sebenarnya. Kalau nggak diurai nanti ganggu. Apalagi habis itu kita minum jus terus makan buah itu. Makan daging. Itu masalah lagi. Ya. Kemudian ketika makan, kita lagi mengunyah, kemudian membuat makanan itu masuk ke dalam, kemudian di dalam lambung itu dia berproses. Ketika dia proses itu konsistensinya sudah pas antara asam lambung dengan makanan. Jangan diganggu dengan air. Sama kita ngaduk semen, adukannya sudah pas, bagus ya, lah. Bagus, terus disiram air 1 ember aja, wah itu sudah masalah. Itu ada yang pekat, ada yang encer nantinya, jadi nggak jelas. Nah, itu sama dengan gambarannya kayak gitulah.
sehingga mengganggu pekerjaan daripada lambung untuk menghaluskan makanan yang masuk itu. Makanya orang kalau ini dulu ketika saya di tempat teman saya kan dilihatin di rumah makan Padang itu kan saya nginep di situ selama pelatihan 2 periode Pak ya. Kalau habis makan itu saya dikasih air kan biasa air putih 1 gelas itu nggak pernah saya sentuh. Itu dia bingung sampai kemudian memberanikan diri bertanya, Pak Puji kok nggak minum? Ya emang nggak minum sebenarnya. Itu. Hanya dia coba, nggak minum juga, nyoba. Terus saya jelaskan kan, 1 bulan tanpa dia pantang apa-apa, itu bobotnya turun 6 kilo. Makannya tadinya 1 piring munjung, jadi setengah kilo loh. Setengah piring aja. Porsi gitu. Porsinya jadi setengah, tapi kenyang. Jadi biasanya harus 1 piring kenyang, ini setengah piring kenyang. Bobotnya otomatis turun. Tetapi dia nggak merasakan apa. Yang dulunya kalau puasa Senin Kamis pusing, itu enggak. Tubuhnya semakin enak. Artinya apa? Berarti sistem cerna bekerja lebih efisien. Itu. Ini supaya menjawab kerisauan pola makan yang bisa turun drastis, tapi dia masih makan enak gitu. Kan membingungkan itu. Bingung. Kenapa bisa ya? Tidak diet. Ini hanya cara menempatkan minum ya. Minumnya saja. Itu baru cara minumnya udah turun segitu. 6 kilo ya. Dengan kondisi tubuh yang sehat. Nah, ketika ditambah mengunyah, itu dia terutama karbohidrat. Karbohidrat itu nanti pencernaannya di mulut, di lambung dia tidak terlalu signifikan di situ. Ada tapi tidak terlalu, tapi di usus 12 jari. Makanya dia dilindungi dari asam lambung karena dia prosesnya nanti di usus 12 jari. Nah ini bersama dengan enzim yang ada dari pankreas itu. Nah, ketika dia kunyahnya semakin lembut, terutama nasi. Kalau daging nggak perlu lembut nggak apa-apa, karena dia konsentrasinya di lambung. Karena binatang pemakan daging itu tidak ada yang mengunyah dagingnya, itu karena memang dia pas ketemu asam lambung. Maka ketika dia mengunyah karbohidrat dengan lembut, itu mengurangi gangguan dalam proses kalau dia bersamaan dengan daging itu. Maka dia bisa lembut, biasanya makan nasinya dulu, dagingnya belakangan. Nah, kalau saya kayak gitu, nasinya habisin dulu, baru dagingnya makan, nggak usah dikunyah lembut, masukin terus. Tapi nasi, sayuran, buah-buahan itu kalau ada gitu, kalau memang kita memungkinkan makan itu, semuanya yang lembut. Itu. Nah ini kita juga dapat cerita dari teman kita, bahwa di Taiwan itu kalau di sana itu ini dari temennya istrinya orang Taiwan. Terus ada yang pernah kerja di sana, itu kalau di sana di warung makan tidak dikasih minum. Jadi makan ya makan, nggak ada air minum, nggak ada. Kalau di sini es teh, jeruk, kemudian apalagi nih es buah itu nggak ada di sana. Adanya makan, misalnya kita mie ya, itu sudah mie. Minumnya apa? Kuahnya, karena kuah itu bukan air minum. Itu masuk ke nutrisi yang ada di makanan itu. Jadi ketika kita minum akan dibaca oleh perut bahwa ini makanan. Tapi toh jumlahnya juga nggak banyak gitu. Nah itu bagian yang juga nanti dicerna. Nah itu mereka membacanya ini bukan air putih biasa gitu. Karena juga dimasak pakai bumbu, sifatnya jadi hangat itu. Itu bahasanya kayak gitu. Nah, dia tidak diberi, kalau dia pingin minum berarti minumnya di luar. Dia beli minuman kalengan dan sebagainya, di situ nggak ada sama sekali. Nah, itu perbedaan budaya dengan Indonesia. Kalau Indonesia ya wis, karena penghasilan terbesar itu ya dari minuman ya. Jualan minuman. Kalau warungan gitu. Makanannya mungkin lebih kecil,
minumannya bisa 2-3 kali lipat itu, karena menjual air saja. Itu. Dan ini kalau dikerjakan tidak minum dan dibudidayakan budidaya hewan itu. Dibudayakan itu akan mengurangi berat badan kita, mengurangi kelembaban kita. Nah itu, jadi kata kuncinya sehabis sebelum makan jangan minum, pas dikasih makan jarak, gitu. pas makan jangan minum, sesudah makan beri kesempatan lambung mencerna sampai bagus, sampai habis bekerja, sampai seluruh isinya dimasukkan ke usus 12 jari, baru dia gelontor bersihkan dengan air minum. Terutama air putih hangat itu lebih bagus. Itu kalau hawanya dingin terutama air putih hangat. Makanya bangun tidur yang diminum bukan air putih dingin tapi air putih hangat karena dia akan kehangatannya itu membuka sistem yang ada sehingga energi akan terbawa. Maka orang minum air hangat itu kayak bertenaga di pagi hari. Di saat bangun dari tidur semua sistem kita tidak aktif, kondisi tidur, begitu bangun minum air hangat semuanya jadi lancar. Itu ngurangi rematik dan sebagainya, nurunkan kadar gula dan itu cuma metode itu aja. Nanti kalau malam sebelum tidur minum jangan minum air hangat terlalu banyak sebelum tidur, nanti nggak bisa tidur. Itu air biasa aja, air yang dimasak tapi dingin itu. Nah itu akan lebih bagus. Nah kemudian jaraknya sekitar 2 jam. Habis 2 jam baru minum. Atau kalau nggak bisa ya 1 jam lah gitu. Kadang karena saya udah terbiasa, kadang habis makan ya nggak minum, selesai. Itu nanti minum kadang 2 jam, 3 jam kemudian gitu. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah ini nih mungkin yang bagi sahabat holistik sekalian yang pengen mencoba mengawali, kan biasanya kan sering ya mungkin keluhan yang ini seret pak. Nah seret itu boleh kalau itu? Belum terbiasa. Kenapa seret? Karena kita ngunyahnya tidak lembut terutama di karbohidrat dan sayuran sama buah itu tidak lembut. Kalau lembut nggak ada kata seret. Kalau lembut karena ketika mengunyah ini air liur itu kan jadi semakin banyak. Air liur banyak dan rasanya manis. Nah itu kalau sampai lembut itu udah kayak bubur yang basah. Maka nggak akan seret. Seretnya itu karena kita memperlakukan karbohidrat seperti protein kayak daging. Harusnya dikunyah lembut, kita ngunyah 3 kali langsung telan. Nah kita memperlakukan protein hewani, daging, kayak kita harus makan karbohidrat. Dikunyah sampai lembut, ini kebalik. Selilitan ya Pak ya air. Hanya selilitan, hanya jadi apa? Giginya ya Pak. Gigi kita banyak yang busuk karena dia di sela-sela itu karang gigi itu. Kenapa? Geraham kita itu bukan untuk memamah daging, tapi tugasnya kacang-kacangan, karbohidrat itu kayak biji-bijian padi, kemudian sayuran, buah itu digeraham. Yang namanya daging itu ya gigi taring, tarik, telan. Nah ini kekeliruan, kita menggunakan geraham untuk mengunyah daging, akhirnya selilitan, akhirnya banyak pembusukan, banyak kropos itu di situ. Gigi bermasalah. Selain itu ya gula, gula-gula yang lengket-lengket itu jadi juga susah dibersihkan. Gitu. Iya. Gimana nih sahabat holistik sekalian? Pasti ini mikir wah saya ngunyah berapa kali ya itu kan ya. Paling kan tadi itu bisa turun loh berat badannya tanpa kita dietnya macam-macam ya. Makannya enak, masih pakai daging, pakai nasi, tidak ada yang dikurangi tapi bobot turun. Berarti tidak ada efisien. Tidak ada tambahan kos untuk memberi kayak suplemen diet ya. Nah, ya. Ya. Paling nggak dengan kondisi yang porsi yang ada, kebiasaan makan yang ada, tinggal dirubah sedikit ya, rubah sedikit. Bisa dicoba sahabat holistik sekalian, nanti untuk tingkat keberhasilan bisa share ya di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa menginspirasi sahabat holistik sekalian yang masih ada permasalahan dengan berarti proporsi tubuh gitu. Mungkin kurang mungkin terlalu
lebar atau terlalu kurus ya. Yang kurus juga bisa ya Pak itu bisa. Ya? Bisa ya berarti. Yang kurus jadi gemuk, yang gemuk jadi kurus karena prinsipnya efisiensi. Oh, berarti maksimal ya penyerapan. Maksimal penyerapan yang kemudian gemuk karena dia ada tumpukan zat yang tidak terserap, kurus juga ada zat yang tidak bisa terbentuk gitu. Tidak bisa diambil gitu. Ya, satu hal yang harus dicoba ya. Insya Allah ya mudah-mudahan tambah wawasan, bisa merubah mindset kebiasaan kita ketika makan ya. Dari lingkungan kita, keluarga kita, ya mungkin anak-anak yang mungkin punya anak-anak, jadi tetap harus dinikmati. Silakan kalau ada pertanyaan sekitar topik yang makan. baru saja disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Silakan share apabila itu menjadi suatu kemanfaatan. Ya, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.